Kebakaran menghanguskan satu rumah toko di Balikpapan. Segera, 5 Maret 2024 ini stasiun Ilmenau Tunjin Pemenjara Kota Balikpapan. Api membesar, Jalan Banjar, Gunung Sari. Eksekusi sebuah gudang di Surabaya, Jawa Timur ricuh. Polisi menggerebek gudang penyimpanan sabu seberat 110 kg di Medan, Sumatera Utara. Halo, selamat pagi pemirsa. Anyus Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Aya Nufus. Dan saya Camar Haenda. Inilah Anyus Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awal informasi pada pagi hari ini. Kebakaran menghanguskan satu rumah toko di Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu malam. Ya, kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Info Pemenjara Kota Balikpapan, api membesar, Jalan Banjar, Gunung Sari. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar rumah toko di Jalan Banjar, Gunung Sari, Balikpapan Tengah, Kalimantan Timur, Rabu malam. Akses jalan yang sempit dan banyaknya warga yang melihat menyulitkan proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan setelah 8 mobil pemadam kebakaran dari BPBD Kota Balikpapan diterjunkan ke lokasi. 20 menit kemudian api berhasil dipadamkan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran yang menghanguskan satu bangunan tingkat 2 ini menyebabkan 7 jiwa dari 2 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal dan harus mengungsi sementara. Informasi yang kami terima sekitar jam 8 malam kurang 10 menit, petugas datang di TKP sekitar jam 8 untuk sementara satu rumah dan 7 jiwa, 2 kakak. Kami menurunkan ada 8 unit, untuk sementara itu aja dari. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Eksekusi sebuah gudang di Surabaya, Jawa Timur ricuh. Massa terlibat aksi saling dorong dan keributan dengan pihak kepolisian. Dengan menggunakan truk, massa yang berjaga berupaya menghalangi pelaksanaan eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Surabaya di gudang Jalan Raya Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Jurusita PN Surabaya yang datang ke lokasi sengketa pun sempat tidak dapat melaksanakan eksekusi setelah massa memilih bertahan di depan pintu gerbang gudang. Kericuhan pun pecah setelah puluhan personil kepolisian membubarkan barikade massa. Massa terlibat saling dorong dan keributan dengan polisi. Eksekusi ini sendiri merupakan kegiatan lanjutan setelah seminggu sebelumnya gagal dilaksanakan karena adanya perlawanan dari massa termohon eksekusi. Pengadilan Negeri Surabaya telah kami bacakan dan untuk pada hari ini kita hanya melanjutkan untuk mengosongkan dari barang-barang maupun bangunan yang berada di objek eksekusi. Pembuktian di pengadilan negeri, di tingkat banding, tingkat kasasi, semua menyatakan bahwa memang tanah ini adalah sah milik dari Wijaya, yaitu orang tua dari klien kami. Eksekusi yang dilakukan PN Surabaya akhirnya berhasil dilaksanakan setelah polisi berhasil membubarkan massa dan membongkar barikade truk yang diparkir massa di depan lokasi eksekusi. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan motor pegawai pabrik sepatu di Kecamatan Pabedilan, Cirebon, Jawa Barat terendam banjir luapan Sungai Cisanggarung dan akibatnya motor para pegawai ini mogok sementara perusahaan menghentikan aktivitas dan memulangkan seluruh karyawan. Air luapan Sungai Cisanggarung memasuki area parkiran motor di pabrik sepatu di Desa Sidaresmi, Kecamatan Pabedilan, Kabupaten Cirebon.
Derasnya aliran air ke lokasi parkiran yang lebih rendah membuat ribuan motor pegawai yang terparkir tak bisa diselamatkan. Antrian panjang pegawai pun terjadi di pintu keluar parkiran di tengah rendaman banjir. Ketinggian air mencapai 80 cm, semakin menyulitkan proses evakuasi motor. Awalnya turun terus tambah tinggi. Sampai ke parkiran ini? Iya, sampai ke parkiran ini juga sampai kerendam semua, banyak yang mogok. Tenggelam semua tadi, Mbak? Iya. Nah, sempat tinggi nggak di parkiran ini, Mbak? Sempat berapa senti? Nggak tahu, Kak. Kalau sekarang sampai selutut sih. Petugas gabungan bersama pihak perusahaan berjibaku mengeluarkan seluruh kendaraan yang terjebak banjir. Sementara perusahaan menghentikan aktivitas kerja dan memulangkan seluruh karyawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur terendam banjir. Banjir akibat air Sungai Gunting meluap karena tingginya intensitas hujan. Ratusan rumah warga terendam banjir di Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Rabu pagi. Banjir terjadi akibat luapan air dari Sungai Gunting yang berada di sekitar Desa Kademangan. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Meski ketinggian banjir cukup signifikan, namun warga enggan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Hujan sejak sore sampai malam tidak berhenti. Akhirnya sungainya meluap dari Sungai Gunting sama Pancir. Airnya meluap ke pemukiman? Iya. Bu, untuk ketinggian air di dalam rumah sama di luar berapa? Sekitaran 70-80, kalau di luar ya sekitaran 2 lebih. 2 meter lebih. Ini memang sering terjadi banjir, Ibu? Sudah langganan. Hampir banjir. Banjir setiap musim penghujan. Banjir terus? Banjir. Warga berharap pemerintah Kabupaten Jombang serius menangani penyebab banjir yang rutin merendam pemukiman warga agar tidak terus terulang. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Petugas BPBD Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengevakuasi sejumlah ibu dan anak yang terjebak banjir di rumah mereka. Warga harus menunggu hingga 2 jam karena perahu karet yang terbatas. Tim BPBD Kabupaten Cirebon mengevakuasi seorang ibu korban banjir di Desa Mekarsari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon pada Rabu dini hari. Ibu ini harus dievakuasi melalui jendela karena tingginya air di dalam rumah dan terjebak cukup lama. Petugas juga mengevakuasi sejumlah anak yang masih terjebak di dalam rumah bersama keluarganya. Meski sempat takut, namun sang anak akhirnya berhasil dievakuasi ke tempat yang aman menggunakan perahu karet. Karena terbatasnya petugas dan perahu karet, warga harus bergantian untuk dievakuasi, sehingga warga harus menunggu hingga 2 jam. Warga menuturkan banjir kali ini merupakan banjir terparah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketinggian air dalam rumah bahkan mencapai lebih dari 1,5 meter yang disebabkan oleh meluasnya Sungai Ciberes dan Sungai Cisanggarung. Jam 12 nunggu apa sih? Perahu lewat apa kan? Oke. Terus sekarang jam 2 dini hari baru dapat ini? Iya. Di rumah ada berapa orang itu? Tadi ada 4. Saya, bapak sama anak. Tadi bapak udah ngungsi sama anak jam 11 lah. Katanya mau balik lagi, saya tungguin sampai jam sekarang baru ada yang lewat. Gitu ya. Iya, soalnya tadi arusnya deras kayaknya, jadi banyak yang ini sih, perahunya cuma 1. Banyak yang ngungsi. Tadi ketinggiannya udah berapa sih, Bu? Di kamar saya kan paling tinggi, itu sudah seperut. Di bawahnya di ruang tamu itu sekitar segini lah. Hingga kini warga memilih mengungsi ke sejumlah masjid, ada juga yang mengungsi ke rumah kerabat mereka. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.
Pasca diguyur hujan deras pemirsa, ribuan rumah di 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Meluapnya air sungai mengakibatkan aktivitas warga lumpuh total. Banjir setinggi 80 hingga 150 cm ini merendam ribuan rumah di 5 kecamatan di wilayah Cirebon, Jawa Barat, yakni Kecamatan Walet, Pabuaran, Pasaleman, Karangwareng, dan Kecamatan Ciledug. Bahkan aktivitas warga lumpuh total setelah akses jalan desa dan rumah terendam banjir. Bahkan meluapnya Sungai Ciberes turut memperparah banjir kali ini. Derasnya aliran air luapan Sungai Ciberes membuat pintu bendungan jebol. Ini yang di sini paling parah, Pak? Enggak, maksudnya banjir yang paling parah yang sekarang? Iya, sekarang nih. Di belakang sana sampai berapa meter, Pak? Di belakang sana ada setengah meteran lah, 80 lah ada. Pada masuk rumah semua, Pak? Iya. Yang biasanya enggak sih sekarang masuk. Sementara itu, warga memilih bertahan di rumah masing-masing dan enggan untuk mengungsi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, titik longsor yang menutupi Jalan Nasional Penghubung Majalengka Kuningan bertambah. Terkait hal tersebut, sejumlah petugas gabungan masih bersiaga guna mengevakuasi kendaraan warga. Beginilah kondisi titik longsor di Jalan Penghubung Majalengka Kuningan di Desa Sindang Panji, Kecamatan Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Material longsor nampak menutupi ruas jalan. Terlihat material longsor dari titik pertama menutupi ruas jalan yang di bawahnya dan menimbulkan titik longsoran baru. Semula titik longsor berada di 3 lokasi, namun berdasar pantauan drone milik BPBD, pada Rabu pagi, kini titik longsor bertambah menjadi 4 titik. Memang kondisi jalan di sini berkelok-kelok sehingga longsoran ini terjadi pada level jalan yang atas dan menimbun level jalan yang di bawahnya. Tadi malam informasi terakhir 3 titik karena memang kondisi kita tidak bisa ke lokasi, tetapi hasil pengamatan drone pagi ini bertambah menjadi 1 menjadi 4. Sementara itu, petugas gabungan TNI dan Polri serta BPBD Majalengka masih bersiaga di lokasi longsor untuk mengevakuasi kendaraan warga. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zeni Johadi, iNews melaporkan. Pemirsa, erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi ratusan meter. Hujan abu menyebabkan warga mengalami sesak nafas dan sakit tenggorokan. Erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menyebabkan kolom abu vulkanik setinggi 700 meter dari puncak gunung. Peningkatan aktivitas gunung setinggi 2.891 meter di atas permukaan laut ini menyebabkan hujan abu di Kecamatan Candung, Kabupaten Agam. Akibatnya sejumlah warga mengalami batuk dan sakit tenggorokan. Warga juga terpaksa berulang kali membasuh jalanan untuk mengurangi abu yang berterbangan. Hujan abu ini sejak hari Minggu, tapi yang parah ini 2 hari ini. Sejak hari Selasa kemarin yang parah kali. Tapi yang parahnya 2 hari inilah. Kalau nggak pakai masker, Bang, sesak napas. Rasa-rasa sariawan, mau sakit rasanya tenggorokannya. Saat ini Gunung Merapi berstatus siaga atau berada pada level 3. Warga atau wisatawan dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari puncak kawah. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 800 meter dari puncak. Letusan Gunung Semeru disertai dengan guguran material vulkanik dengan jarak luncur 1.000 meter. Erupsi Gunung Semeru kembali terjadi.
Terpantau kamera CCTV di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, pada Rabu petang Gunung Semeru menyemburkan abu vulkanik setinggi 800 meter ke arah barat dan barat laut. Guguran material vulkanik juga terpantau dengan jarak luncur 100 meter ke sisi tenggara. Data periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru mencatat sejak pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat, Gunung Semeru terpantau alami 4 kali letusan asap setinggi 400 hingga 800 meter dari puncak. Ada berupa letusan disertai guguran. Kolom asapnya kurang lebih 800 sampai 1000 dan untuk gugurannya diperkirakan tadi sepengamatan kami kurang lebih 1000 meter meluncur dari bukaan kawah. Dari bukaan kawah. Untuk luncurannya ke arah mana? Ke arah tenggara, arah Besuk Koboan. Besuk Koboan ya. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat yang bermukim di kaki Gunung Semeru untuk selalu waspada. Selain bahaya awan panas guguran, banjir lahar Gunung Semeru juga masih berpotensi terjadi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga keracunan, 4 orang pria di Cianjur, Jawa Barat tewas di dalam sumur sedalam 8 meter saat membetulkan mesin pompa air. Korban saat ini dievakuasi dan dilarikan ke RSUD Cianjur guna kepentingan otopsi. Beginilah suasana evakuasi 4 korban yang diduga keracunan gas di dalam sumur sedalam 8 meter di Cianjur, Jawa Barat. Diketahui korban sedang memperbaiki mesin pompa air, namun tiba-tiba korban terjatuh ke dasar sumur. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut langsung mencari pertolongan kepada warga lainnya. Namun bukannya berhasil menolong, ketika korban yang lainnya berusaha membantu malah turut kembali menjadi korban juga. Pertama itu yang betulin itu yang punya ini kan, yang betulin sanyo. Pas betulin sanyo mungkin ada gasnya, keras langsung dia ketarik ke bawah. Oh, ketarik ke bawah. Jatuh langsung ke bawah. Ada inisiatif dari namanya Jajang untuk menolong, dia nggak kuat sama ketarik. Ada yang teriak juga nolong, yang namanya Didin. Yang ketiga Didin jatuh juga. Setelah berjibaku, petugas gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi salah satu jasad korban atas nama Didin dan langsung dilarikan ke ruang jenazah RSUD Cianjur. Sudah mengevakuasi satu korban atas nama Idin, 40 tahun, yang beralamat di Kampung Cigenang. Saat ini proses sedang dihentikan sementara karena menunggu pengisian SCBA. Sebelumnya pencarian sempat dihentikan lantaran petugas tengah melakukan pengisian SCBA atau Self-Contained Breathing Apparatus. Dan malam ini evakuasi 3 jasad korban dugaan keracunan gas kembali dilakukan oleh petugas gabungan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Satres Narkoba Polda Metro Jakarta Barat mengungkap jaringan narkotika internasional Malaysia Jakarta. Selain mengamankan 7 orang tersangka, polisi juga menyita barang bukti narkoba jenis sabu seberat 110 kg dengan nilai 190 miliar lebih. Kepolisian Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mendobrak pintu kamar di sebuah rumah di klaster Debang, Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera Utara. Kamar tersebut merupakan gudang penyimpanan. Dari dalam kamar, petugas mendapati barang bukti narkoba jenis sabu seberat 110 kg, senilai 198 miliar rupiah. Selain barang bukti narkoba, polisi juga menyita 2 unit mobil, buku rekening, kartu ATM, dan 2 unit telepon genggam yang mereka gunakan untuk transaksi. 7 orang tersangka berinisial SD, AN, MR, MT, ML, WP, dan RD diamankan petugas. Para tersangka ini langsung dihadirkan dalam gelar perkara di Mapolres Jakarta Barat. Masuk dari wilayah dari negara Malaysia diselundupkan ke Indonesia melalui wilayah Aceh. Dari Aceh kemudian ditransitkan di Medan dan
Indikasi terakhir akan dibawa ke Jakarta. Jadi inilah jaringan internasional yang meliputi dari wilayah Malaysia, Aceh, Medan, dan Jakarta. Keseluruhan barang bukti yang kita sita dan amankan semuanya adalah narkotika jenis sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat pasal tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman maksimal pidana mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah gelar bazar sembako murah. Ribuan warga di Blora, Jawa Tengah dan Tangerang Selatan, Banten ini pun rela antri berdesakan. Ribuan warga rela antri berdesakan demi dapat membeli beras murah dari Bulog pada hari ini di Blok T, Blora, Jawa Tengah. Sebanyak 2.000 sak beras kemasan 5 kg, 1.164 liter minyak goreng, serta 15.000 kg gula pasir disediakan di sini. Selain itu dijual juga telur, bawang merah, dan bawang putih serta cabai. Meski sudah mengantri dari pagi, ribuan warga ini harus bersabar demi membeli beras murah seharga Rp51.000. Ya, karena pengen beli beras, Mas. Nggak punya beras ini. Oh, beras mahal apa gimana? Beras mahal. Berapa, Bu, kalau di pasar? 1.000 sekilo, Mas. Kalau di sini berapa? Kalau di sini ya, di sini 10.200 1 kilo. Diketahui, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Blora, Jawa Tengah menggelar gerakan pangan murah jelang Ramadan guna menstabilkan harga beras. Sementara itu di Tangerang Selatan, Banten, jelang bulan suci Ramadan dan di tengah meroketnya harga sejumlah kebutuhan pokok, pemerintah meresmikan alun-alun Pondok Aren serta menggelar bazar sembako murah. Terkait hal tersebut, warga pun antusias dan rela antri, berdesakan demi berbelanja beragam kebutuhan pokok mulai dari beras, telur, minyak goreng, dan sejumlah kebutuhan lain dengan harga murah. Diresmikannya alun-alun Pondok Aren ini berarti ruang publik di Kota Tangerang Selatan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat bertambah lagi. Ikut antri. Berdesak-desakan. Iya, panas-panasan demi sembako murah. Sembako murah. Warga pun berharap bantuan pemerintah supaya harga kebutuhan pokok dapat segera stabil. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pasar beras murah masih diserbu warga di sejumlah daerah. Warga rela antri sejak pagi demi mendapatkan beras dengan harga di bawah pasaran. Puluhan warga yang sudah lama antri berebut mendapatkan kupon pembelian beras murah yang diadakan Dinas Ketahanan Pangan Mandailing Natal, Sumatera Utara. Petugas sempat kewalahan mengatur antrian warga yang takut tak kebagian kupon. Warga mengaku rela antri berebut kupon beras murah lantaran masih mahalnya harga beras saat ini yang mencapai Rp16.000 per kilogram, sementara beras murah yang dijual hanya dibanderol seharga Rp11.500 per kilogram. Antrian ribuan warga juga terjadi di alun-alun Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Mereka antri berjam-jam demi mendapatkan beras murah yang digelar oleh TNI dan pemerintah Kabupaten Cilacap. Meski di bawah terik sinar matahari, warga rela antri selama 2 jam demi mendapatkan beras murah seharga Rp10.400 per kilogram. Dalam bazar murah ini warga dibatasi hanya boleh membeli 2 kantong beras ukuran 5 kg. Tak ayal, kurang dari 1 jam 10 ton beras murah ludes di serbu warga. Ini juga dipengaruhi masih efek dari El Nino, jadi karena ada masa kemarau, kemudian juga hujan yang tidak menentu ini, ya, sehingga hasil pertanian kita ini tidak melimpah, ya, sehingga ini menimbulkan beras ini menjadi langka di masyarakat dan harganya sedikit naik. Oleh sebab itu kita dari Korem, juga dari Kodam 4 Diponegoro dan Kodim Cilacap, kita mengadakan kegiatan ini supaya membantu masyarakat. Pasar beras murah juga digelar di Jepara, Jawa Tengah. Dalam operasi pasar kali ini, pemerintah daerah menyediakan 800 karung beras dengan setiap karung berisikan 5 kg senilai Rp53.000. Harga beras dalam operasi pasar ini jauh lebih murah dibanding harga pasaran yang kini masih di kisaran Rp17.000 per kilogram. Pemerintah daerah berharap dengan operasi pasar murah ini bisa meringankan biaya hidup masyarakat di tengah harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, sepekan menjelang masuknya bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok di Medan, Sumatera Utara mengalami kenaikan. Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, kenaikan harga bahan pokok terjadi mulai dari pasar eceran hingga pasar grosir. Sepekan jelang bulan Ramadan, sejumlah harga bahan pokok terus merangkak naik. Di Pasar Pringgan dan Pasar Petisah, Kota Medan, cabai merah yang sebelumnya seharga Rp40.000 kini naik menjadi Rp54.000 per kilogram. Selain itu, harga telur ayam yang semula Rp44.000 naik menjadi Rp50.000 per papan. Sedangkan ayam potong naik dari Rp37.000 menjadi Rp40.000 hingga Rp42.000 per kilogram. Kenaikan sejumlah bahan pokok ini terus meningkat selama 3 hari terakhir. Ya, 3 hari ini, biasanya itu aja. Itu biasanya kenapa, Pak? Biasanya karena apa? Stok di kandang PT kurang. Iya, makanya dibatasi. Di Pasar Grosir Sayur kawasan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur, pedagang mengeluhkan naiknya sejumlah bahan seperti cabai dan bawang. Mereka terpaksa menjual bawang merah dengan harga grosir Rp27.000 dari semula harga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit yang sebelumnya dijual dengan harga grosir Rp43.000 kini dijual seharga Rp50.000 per kilogram. Bahkan pedagang memprediksi harga cabai rawit bisa menembus harga Rp55.000 per kilogram jelang bulan Ramadan. Kemarin 43, 45 paling tinggi, sekarang 50. Menjelang Ramadan ini akan ada kenaikan lagi atau bagaimana, Pak? Ya biasanya ada kenaikan, bisa mencapai 55 lebih nanti. Terjadinya kenaikan harga di tingkat pedagang grosir ini pastinya akan berimbas pada naiknya harga barang di tingkat pedagang pengecer yang ada di sejumlah pasar tradisional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Medan, Sumatera Utara, Pramono Putra, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. KPK geledah rumah saksi dugaan TPPU SYL Hanan Supangan. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi.